Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online dinamika kelompok. Materi inisiasi ketujuh yaitu pembentukan dan pertumbuhan kelompok serta pembinaan dan pengembangan kelompok tani. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ketujuh ini tentang pembentukan dan pertumbuhan kelompok serta pembinaan dan pengembangan kelompok tani. Cakupan materinya yang pertama, proses dan tahap pembentukan kelompok. 2. Tahap-tahap pertumbuhan kelompok. 3. Metode pembinaan kelompok tani, peternak, nelayan. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ketujuh ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Proses dan tahap pembentukan kelompok. 2. Tahap-tahap pertumbuhan kelompok. 3. Metode pembinaan kelompok tani, peternak, nelayan. Kajian materi dalam pembentukan dan pertumbuhan kelompok serta pembinaan dan pengembangan kelompok tani. Yang pertama, proses dan tahap pembentukan kelompok. 2. Tahap-tahap pertumbuhan kelompok. 3. Metode pembinaan kelompok tani, peternak, nelayan. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses dan tahap pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok atau small groups di Indonesia pada dasarnya memang diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan terutama masyarakat desa. Dasar pembentukan kelompok di Indonesia ialah untuk mempercepat proses pembangunan. Intinya mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang dikelola oleh departemen atau kementerian teknis atau dalam bentuk kerjasama. Menurut Saleh tahun 2011. Kelompok masyarakat di pedesaan dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok sebagai organisasi sosial masyarakat tradisional atau kelompok tradisional dan kelompok sebagai strategi pembangunan pedesaan. Yang pertama, kelompok tradisional, di mana memiliki fungsi untuk mengatasi masalah yang muncul pada suatu saat, tolong-menolong atau resiprositas, imbal jasa, dan gotong royong. Yang termasuk kelompok tradisional ini yaitu yang pertama kelompok Sinoman dari Jawa Tengah, 2. Aron dari Batak Karo, 3. Mapalus Kobeng dari Manado, 4. Paketan dari Jawa Barat, 5. Sarwan dari Tanah Roja, 6. Subak dari Bali, 7. Lubung Pitih Nagari dari Sumatera Barat. Yang kedua, kelompok strategi pembangunan, di mana berfungsi untuk media informasi pembangunan, menyebarkan inovasi, mengefisienkan kerja penyuluh atau yang mengandalkan pendekatan tatap muka, sistem pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, mempermudah upaya alih teknologi, dan meningkatkan pendapatan anggota kelompok sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi. Yang termasuk kelompok strategi pembangunan ini, yang pertama, kelompok petani peternak nelayan, 2. Kelompok pekebun, 3. Kelompok pengusaha mikro atau UMK, 4. Kejar paket A, B, dan C, 5. Kelompok P3A, 6. Kelompok IDT, 7. Kelompok PKK. Proses terbentuknya kelompok dikarenakan adanya kesadaran orang-orang akan yang pertama keterbatasan diri, 2. Kesamaan kebutuhan, 3. Kemampuan bersama, 4. Memiliki sifat untuk bersama. Proses pembentukan kelompok terdiri 6 tahap, diantaranya yang pertama tahap perkenalan, 2. Kesepakatan mengenai tujuan, 3. Menyadari situasi kelompok, 4. Keterbukaan, 5. Saling menerima dan menghargai, 6. Komitmen bersama.
Selanjutnya, tahap-tahap pertumbuhan kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dalam rangka mencapai tujuan bersama, menurut Yusuf tahun 2009. Menurut Saleh tahun 2011 sebagai upaya merealisasikan komitmen bersama, kelompok akan terus tumbuh dan berkembang serta mengalami perubahan yang baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Menurut Jones tahun 1974 dalam Saleh tahun 2012, tahap pertumbuhan kelompok berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan hubungan personal di mana berkorelasi dengan pembentukan identitas. 2. Berkaitan dengan fungsi tugas di mana berkorelasi dengan kemajuan kelompok dalam memahami dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan kelompok adalah adaptasi untuk memberi dan menerima informasi baru dan mencapai tujuan. Menurut Tuchman dalam atau Froyes 2009 ada 5 tahap, yaitu yang pertama tahap forming atau orientasi, perencanaan atau persiapan. 2. Tahap storming atau membentuk kekuatan. 3. Tahap norming atau penetapan aturan-aturan atau nilai-nilai. 4. Tahap performing, penyempurnaan atau aktivitas berprestasi. 5. Tahap enduring atau istirahat. Menurut Hupis tahun 1997 menjelaskan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pertumbuhan kelompok pengusaha mikro atau kecil untuk menjadi kelompok yang tangguh atau meningkat menjadi kelompok pengusaha kecil menengah di antaranya. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, jenis usaha produksi. 3. Kerjasama dan saling pengertian. 4. Kesetiaan. 5. Keputusan kelompok. Ada 5 manfaat yang harus dimunculkan dari suatu kegiatan berkelompok bagi para pedagang makjan atau petani sayur, yaitu yang pertama, kemampuan dalam berorganisasi. 2. Sikap bertanggung jawab. 3. Semangat kebersamaan. 4. Kekuatan kelompok. 5. Identitas kelompok. Dari kelima unsur tersebut merupakan senjata pemungkas dalam memenuhi sifat ketergantungan sosial setiap anak manusia yang menyebabkan mereka harus selalu berinteraksi dengan pihak lain atau orang lain. Selanjutnya, metode pembinaan kelompok tani peternak nelayan. Pembinaan kelompok tani peternak nelayan adalah yang pertama, upaya pemberdayaan petani peternak nelayan dan keluarganya mencapai petani peternak nelayan tangguh sebagai salah satu komponen dalam membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. 2. Upaya menumbuh kembang kerja sama antar sesama dan pihak lainnya sehingga kemampuan mereka beserta keluarganya sebagai subjek pembangunan dapat terus mengikuti serta dapat lebih berperan dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. 3. Pembinaan peternak petani nelayan yang diarahkan kepada pemerataan agribisnis dan peningkatan peranannya sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi usaha tani peternakan dan perikanan, serta wahana kerjasama. 4. Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya sehingga menjadi petani peternak nelayan yang tangguh. Menurut Kemen KP tahun 2012 ada 6 prinsip pembinaan kelompok tani peternak nelayan, yaitu yang pertama, kerakyatan dan keberpihakan. 2. Kemandirian. 3. Kemitraan dan kerjasama. 4. Bertahap dan berkelanjutan. 5. Partisipatif. 6. Pemberdayaan. Ada 4 aspek yang harus dibina dalam rangka pembinaan kelompok tani peternak nelayan, yaitu pembinaan. Yang pertama, fungsi kelompok tani peternak nelayan.
2. Usaha petani peternak nelayan. 3. Kepemimpinan petani peternak nelayan. 4. Pengembangan organisasi petani peternak nelayan. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi Anda bisa pahami, bisa baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 opsi. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utama saya ambil dari Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Kementerian Pertahanan tahun 2020, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor /725 /8 tanggal 31 Agustus 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok, Jakarta Kemhan RI. Profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati, lahir di Kudus, tanggal 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbai, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.